Bermula saat Nuke menunggu saat tubuhnya kembali ke wujud asalnya menjadi Beno. Namun saat pagi terlihat tidak ada perubahan apapun di sekitar tubuhnya yang masih berbentuk Nuke. Beno alias Nuke pun kesal, sedih, putus asa, terdiam atau tidak ada niat mencari tahu. Bahkan menanyakan ke Franz pun tidak. Padahal Nuke nggak tahu bahwa es krim mantra yang dimakannya itu bukan yang asli alias palsu. Dan Franz karena iri hati kepada Nuke jelmaan Beno dan penasaran memakan es krim pesanan Nuke dan membuat duplikat es krim palsu untuk dikasih ke Nuke jelmaan Beno. Di hari yang ditunggu-tunggu, Franz, tepat tengah malam, tubuh Franz bergetar hebat menggigil di kasur walau sudah berselimut. Seperti dirinya terbawa ke dimensi lain. Jelas momen itu harusnya kepunyaan Nuke yang terasuki titisan bidadari yang merasuk di tubuh Beno gagal kembali keluar ke alam asalnya. Datang titisan ruh lain yang mendatangi Franz bersamaan dengan terang purnama yang mencekam dan petir tanpa hujan. Franz yang terawang-awang dalam dimensi aneh akhirnya kembali sadar, terbangun meraba tubuh dan wajahnya gak berbulu. Bulu-bulu kasar di dagu, pipi, mulut tidak ada sama sekali. Franz bergegas ke kamar mandi untuk mengetahui lebih jelas apa yang terjadi. Dan benar, es krim bermantra ajaib itu bereaksi sempurna. Ini luar biasa. Di tempat lain sangat disayangkan, Axel baperan terhadap Nuke karena Nuke cinta pertamanya. Axel mengingat masa-masa bersama Nuke dan kini Nuke hilang tanpa kabar. Di rumah kediaman Franz, ia berpikir menyusun rencana baru, memulai kehidupan baru sebagai cewek, mencoba-coba pakaian perempuan yang dibelinya di tukang loak. Uji nyali mengenakan daster keluar rumah malam-malam, mencoba memakai berbagai jenis pakaian. Dan jangan bilang-bilang ya, aku sesungguhnya seorang mupeng. Jauh di pedalaman kampung, Nuke yang stres keinginannya menjadi Beno gagal dan terikat perasaan dengan Axel. Berpikir menghabiskan tahun-tahunnya di situ dan takut kembali ke rumah. Beraktivitas mencari kesibukan yang lain, tapi seperti ada yang dibebani pikirannya dan bertanya-tanya apa benar es krim mantra tak bereaksi. Dan terhadap Axel pun hubungannya masih menggantung. Begitu cepat waktu berlalu, sahabatnya Franz ternyata mencari Nuke ke rumah kontrakan terakhir Nuke tinggal. Dan walau harus bolak-balik ke situ menanyakan perkembangan keberadaan Nuke sampai meminta kunci pintu rumah ke pemilik kontrakan untuk mencari petunjuk. Setelah memeriksa ke dalam kamar Nuke, gila lu Beno nyimpen foto Axel, lo kan cewek jadi-jadian. Dan akhirnya dapat petunjuk dari notifikasi email masuk, pesan video Nuke mau pulang. Akhir minggu ini, Franz berpikir gue gak enak sama Nuke karena pengkhianatan gue, membohonginya. Es krim mantra pesanannya menyebabkan Nuke stres, kecewa, masalah ini harus diluruskan dan diselesaikan. Baiklah, gue mengaku saat dia nanti datang. Hari-hari berjalan, saat pun tiba. Setelah Nuke bertemu memeluk sahabatnya Franz yang sudah berubah wujud jadi perempuan juga, mendengarkan alasan-alasan Franz menukar pesanan es krim mantra Nuke. Ya iyalah lo Franz, dan bikin gue panik dan frustasi. Dasar lo Franz, dan Franz jangan dah usah banyak cakap. Sekarang lo dan gue sama. Saat keduanya memandangi cermin, seperti itu penampakan kita sekarang. Menjijikankah? Nuke mulai berpikir jernih, menyelesaikan masalahnya, dan hendak mengirim surat kepada Axel. Dan Franz disuruh menjadi pengantar pesan. Harus sampai ya Franz, itu hukuman buat lo. Surat gue harus benar-benar Axel terima dan baca sendiri. Pas di hari Franz nyamperin ke ruangan Axel, momennya gak tepat. Axel lagi pakai celana dalam. Harusnya gue ketuk pintu dan gak nyelonong masuk. Karena Franz gugup, dia balik ke rumah. Nuke gak mau tahu, surat itu harus nyampe. Dan elu Franz bilang elu adik perempuan gue satu-satunya. Ih, rese elu Nuke, kalau udah nyuruh harus pakai elu bilang gue ini adik elu. Lagi Axel juga mikir itu siapa. Walau Franz merasa dimanfaatkan oleh Nuke, tapi ini kan udah jadi hukuman gue. Dengan hasil menjadi perempuan cantik, urusan begini kecil dong. Tanpa sadar, kehadiran Franz ke kantornya Axel mengundang cowok tampan yang memandangi Franz, berwujud feminim dan cantik, melintas di depannya. Dan esok harinya, cowok tampan itu mengajak kenalan, menyebutkan namanya James.
Dan Franz mengatakan dirinya walau bingung mau dipanggil apa dan berkata, "Namaku Ocitia Tamara Gandasari Gayatri Lasmini Rukmini Mantili Ponari Hanum Tania Saskia Putri. Panggil aja aku Olive." "Ya Olive, senang berjumpa denganmu." Akhirnya mereka dekat dan akrab. Di sepanjang perjalanan pergi makan. Hampir setiap hari dia pergi ke mall, ke taman, saling bercanda. Berdua sampai lupa tugas menemuin Axel. James ternyata bucin. Tiap hari di pikirannya hanya Olive. Jim merayu habis-habisan untuk mendapatkan cinta Olive. Sampai Olive percaya sehingga nyaman bersama Jim. Namun entah benar perkataannya atau apa, saat bersama di taman, dia bilang kepada Olive dia lupa bawa kartu ATM dan kartu kredit. Ngajak balik bentar. Olive sih nggak berpikir macam-macam, kebetulan juga merasa kebelet tipis. Dan setelah mereka di dalam rumah Jim bersalin pakaian rapi, dan Olive pun demikian. Jim berkata, "Tunggu Olive." Ditarik tangan Olive dan dipeluk. "Apa kamu mau menikmati hari ini berdua di tempatku?" Franz yang berwujud Olive sudah menduga hal-hal buruk yang akan terjadi. Tanpa membuat Jim curiga, mendekatkan wajahnya ke telinga Jim dan berkata, "Baiklah, tapi ada syaratnya." James yang sudah sangat pede langsung pindah ke kamar dan berjanji menuruti apapun yang menjadi syarat Olive. Tak butuh waktu lama, James terkecoh. Olive yang pelan-pelan memegang James dan mengikat kedua tangan James, gak bisa kemana-mana. James sih berpikir ini permainan baru. Olive pun pergi dari rumah James. Besoknya Olive minta James jangan ganggu. Akhirnya Olive terbebas dari James dan berhasil nemuin Axel. Saat jalan berdua sama Nuke dari kejauhan, James masih ngikutin sampai di jalanan pun demikian. "Apa lo James, berani lo sama gue?" Nuke Olive sudah siap-siap gebukin James. James menjawab, minta maaf pada Olive dan menyesal dengan yang diperbuatnya. "Baguslah kalau begitu. Udah selesai hubungan lo sama gue James, lo masih teleponin gue aja." Ternyata Nuke nyuruh Olive ngantar surat buat kenalan sama Axel dan menggoda Axel. Karena jelas Nuke udah nggak mau diajak jalan lagi sama Axel. Dan memilih sendiri sambil menunggu pesanan ekstrim mantra datang. Sial, gue siap nggak siap harus menggoda Axel dan lupakanlah James. Cuman buat lo dimainin doang. Dan Olive rajin menggoda Axel, udah kepalang basah, misi harus berhasil, bodoh amat. Olive agresif, Axel kaget. Nuke yang mengetahui hal itu karena Axel cerita adikmu tuh, Olive, nyium aku. Dan lambat laun Axel mempertanyakan semua yang terjadi, hanya omong kosong. Walau Olive menikmati benar hasrat saat jadi cewek, rasanya gak mau balik, tapi gak enak sama Nuke. Demi persahabatan. Di penghujung cerita, mereka Olive dan Nuke makan es krim mantra pesanannya bareng dengan versi besar. Dan berhasil. Nuke balik menjadi Beno, Olive balik kembali menjadi Franz. Axel yang bingung dengan apa yang terjadi jadi takut menemui keduanya, balik Nuke ataupun Olive. Franz kembali dengan hasrat kelakiannya, gemar pacaran dengan perempuan. Aktivitas kembali normal dan persahabatan Beno Franz tetap terjalin. Dan cerita pun tamat.